Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Sadaqallahul aliyyul azim. وبرسلنا بالحبيب الكريم ونحن على ذلك الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إلهي أنت مقصودي وفوق مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian yang saleh-salehah, yang mudah-mudahan semuanya mendapat ridho di Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, aulia Allah, dan juga mudah-mudahan sampai kepada umat yang saleh ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam ngaji bareng kita. Ngaji kitab Lubabul Hadis yang terdapat sabda-sabda Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pergunakan sisa-sisa umur kita untuk mengkaji ilmunya Allah dan mengkaji ilmunya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan menuntut ilmunya Allah dan ilmu yang Nabi Muhammad SAW untuk bekal kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai menuntut ilmu Allah dan Rasulnya, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Hari ini, hari Kamis, tanggal 7 Mei 2020, atau bertepatan dengan 14 Ramadan 1441 Hijriah, kita masuki bab ke-14, yaitu tentang Al-Babu Rabil Asyara, bab yang ke-14, fi fadilatil fardiyah, menerangkan tentang ibadah fardu. Ibadah fardu ini adalah diwajibkan kepada kaum muslimin muslimat yang telah bersyahadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran informasi bahwa yang fardu sesuai dengan sabda ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamas shalah wa itaz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam didirikan, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa iqamas shalah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Wa itaz zakah. Selanjutnya yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan saum di bulan Ramadan. Dan yang kelima, pergi haji bagi yang mampu. Menunaikan haji
bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan finansial, fisik, dan kesehatan. Haji adalah termasuk yang kelima. Ini semua kita sebut, para ulama menyebut dengan arkanul Islam, rukun Islam. Jadi, rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat adalah berpuasa, dan yang kelima adalah berhaji. Jadi kalau kita ibaratkan rukun Islam ini sebagai bangunan, maka syahadat adalah pondasinya. Salat adalah tiangnya. Zakat dindingnya. Puasa sebagai langit-langitnya. Dan haji adalah gentingnya. Kalau sudah mengetahui sesuai porsinya, sesuai rukun iman berurutan. Jadi kalau kita tanya, teman-teman saya tanya, apakah di hati teman-teman ada keinginan pergi haji, menunaikan rukun Islam yang kelima? Hampir seluruh jawaban teman-teman saya menjawab 100% ingin pergi ke haji. Jadi kalau seandainya diberi takdir Allah Subhanahu wa taala pergi ke haji tahun ini, pasti insya Allah saya akan datang para ustadz, para kiai, para ajengan untuk mohon padanya, mohon doa kepadanya, mohon didoakan mudah-mudahan haji saya adalah haji mabrur. Saat pulang ke haji nanti mendapat haji mabrur. Itulah yang diimpikan oleh teman-teman. Jadi semuanya menjawab pasti keinginan ke haji adalah 100%. Tapi ketika saya tanya kembali ke teman-teman saya tanya, kalau seandainya azan berkumandang subuh, azan berkumandang zuhur, asar, maghrib, dan isya, apakah teman-teman ingin menunaikan sholat pada saat itu? Jawabannya beragam. Tidak 100% lagi. Ada yang 100% jawabnya. Ada yang 50%. Ada yang ragu-ragu menjawabnya. Padahal itu adalah menjalankan rukun Islam yang kedua. Kalau tadi rukun Islam yang kelima ingin dalam hal ini ingin 100%, tapi menjalankan rukun iman yang kedua, salat, sudah mulai remang-remang. Jadi kalau saya akan membangun bangunan, suatu bangunan, katakanlah rumah, saya menyuruh orang bangunan saya mengatakan, Mang, saya ingin membangun rumah, tapi saya ingin bangun gentingnya dulu, jangan lupa pondasinya. Apa yang terjadi? Mungkin bangunan itu tidak akan berdiri, malah akan hancur. Demikian juga kita melaksanakan rukun Islam. Harus berurutan. Syahadat dulu, sholat dulu, puasa, zakat, dan baru melaksanakan ibadah. Jadi kalau semuanya awalnya dari kita pondasinya kuat, semuanya pasti kuat. Jadi seandainya semuanya kuat, pasti syahadatnya akan mabrur, salatnya akan mabrur, saumnya akan mabrur, zakatnya juga akan mabrur, dan insya Allah hajinya akan mabrur. Bagaimana cara menguatkan syahadat kita? Apakah ada? Ada. Para ulama-ulama tasawuf memberikan gambarannya bahwa untuk memperkuat syahadat kita, yang pertama adalah thalabul ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya pengingin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus menuntut ilmu
syariat Islam harus dengan itu. Jadi yang pertama untuk memperkuat syahadat kita adalah mengkaji ilmu Allah dan Rasul. Salah satunya adalah seperti sekarang. Kita pelajari bab toharoh, kita pelajari bab wudu, kita pelajari bab saum, kita pelajari bab zakat, kita pelajari bab haji, pelajari Al-Quran, tajwidnya, makhrajul hurufnya, dan kemudian juga kita belajar sholatnya, bacaannya, mengertinya tentang artinya. Kita juga belajar Al-Quran dan mengerti artinya tentang bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Mengerti yang dimaksud Al-Quran. Kita belajar itu semuanya hanya satu tujuannya itu, untuk memperkuat syahadat. Kemudian untuk memperkuat syahadat yang kedua adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan tajwid dan makhrajul huruf yang benar, sehingga bacanya enak didengar dan nikmat ketika dibaca. Setelah dibaca, kita belajari dan maksud tentang isinya kita harus mengerti. Makanya ada belajar bahasa Arab, belajar nahwu sorof, dan belajarnya semuanya sehingga kita bisa mengartikan Al-Quran ini, Al-Quran yang bahasa Arab. Kita mengerti apa yang kita. Jadi kita kalau sudah mempelajari Al-Quran, itu adalah tanda memperkuat syahadat kita. Dan yang ketiga, untuk memperkuat syahadat kita adalah zikrullah, berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir banyak macamnya. Subhanallah, alhamdulillah ada, Allahu Akbar ada. Dan yang terpenting dalam zikir ini, yang terpenting dalam berzikir Allah Subhanahu wa ta'ala ada dalam syahadat itu. Jadi kita kalau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang penting berzikir itu yaitu bukan asyhadu atau aku bersaksi, aku bersumpah. Sumpah apa? La ilaha illallah. Jadi untuk memperkuat syahadat kita bukan baca asyhadu, bukan. Tapi kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini adalah afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang paling utama dalam berzikir Rasulullah SAW adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, untuk memperkuat syahadat kita, perbanyaklah berzikir la ilaha illallah. Jadi kalau selanjutnya sudah kita lakukan menurut ilmu, membaca Al-Quran dan berzikir kalimat la ilaha illallah, insya Allah. Dan kalimat zikir itu harus ada dibimbing oleh seorang yang sudah pakar, yang sudah ahlinya dalam berzikirnya kalimat la ilaha illallah. Dan kita harus belajar pada siapa kalimat itu? Kita belajar pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada dan ada pelanjutnya. Lanjut Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu para ulama yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ulama yang mendapat petunjuk adalah Syekh Mursi, yang mendapat petunjuk, yang dalam hatinya selalu mengamalkan kalimat ini, dan beliau senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala non-stop 24 jam. Ketika berbaring, ketika duduk, ketika berdiri, hatinya selalu nyambung sama Allah Subhanahu. Jadi kalau kita belajar kepada seorang yang sudah pakar dan diberikan zikirnya kepada kita, insya Allah zikir itu akan berlembaga dalam hati kita.
akan merangga ke dalam daging kita, akan larut dalam sumsum kita, dan semuanya ada dalam tubuh kita sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan hilang seperti hilangnya manis dalam gula dan asin dalam garam. Semuanya sudah larut dan itu tidak akan dipisah-pisahkan. Kalau sudah itu melembaga dalam hidup kita, zikir itu dalam melambangkan hidup kita, maka pada saat nanti meninggal dunia juga, insya Allah kita akan melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Man akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang mengakhiri kalamnya pada saat sakaratul maut, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sudah syahadat tidak mabrur, insya Allah salatnya akan mabrur, puasanya akan mabrur, zakatnya juga akan mabrur, dan hajinya juga akan mabrur, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa tahu disebut wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sampai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, al-qadudin Islam itu ada 5 perkara itu, jadi wajib semuanya harus dilakukan oleh setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan perintah Rasul ini yang rukun Islam, sehingga kita menjadi rukun Islam mabrur insyaallah. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang salat yang rukun kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syahrukum wa haju baita rabbikum tadkhulul jannata rabbikum bighairi hisab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian dengan 5 waktu. Berzakatlah dengan harta kalian. Berpuasalah di bulan Ramadan, dan haji baitulakum, dan berhajilah ke Baitullah masjid kalian, dan khulul jannah. Kalau itu dilaksanakan, dan khulul jannah, kamu akan dimasukkan ke dalam surga Rabbikum, Tuhan surga kalian semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa yang tanya, tanpa ada sesuatu hal yang meringankan. Jadi kalau melakukan rukun Islam yang kelima itu dengan penuh keimanan dan menghadapi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjamin akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang sholat, bahwa sholat adalah seperti tadi disebut dengan tiang agama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imatud din. Sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamatin. Siapa yang mendirikan sholat, dia mendirikan agama di dirinya sendiri. Wa man tarakaha faqad hanamatin. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, dia merobohkan agamanya di dirinya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, dengan semakin kita sudah mengerti tentang yang tadi syahadat, kemudian melakukan sholat, tidak akan ada yang ditinggalkan perintah yang wajib tentang sholat ini. Semuanya akan dilaksanakan awal waktu, tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebelum azan berkumandang, sudah ada di tempat sujudnya, yaitu sajadah. 5 menit sebelum azan sudah duduk menunggu azan di tempat sajadah. Alhamdulillah. Jadi tidak mungkin ada orang yang sudah kuat syahadatnya akan meninggalkan sholat. Kemudian Rasulullah SAW menginformasikan kepada wanita-wanita, istri-istri, bahwa siapa saja yang melaksanakan ini akan dimasukkan ke dalam surga
terserah pintu yang mana yang akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu idza shalat khamsaha, seorang istri apabila mengerjakan salat 5 waktu, warakat malaha, dan berzakat dengan hartanya, wasaumat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, wahajat baita rabbiha, dan berhaji kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Baitullah Ka'bah, wa ta'at ba'laha, dan taat patuh pada suaminya. Apa yang dikerjakan suaminya dia taat patuh, tidak ada komentar. Wa salat farjiha, dan menjaga farjinya, kemaluannya. Kalau itu semua dilakukan oleh seorang wanita, dan ful jannah rabbiha, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala min ayyi babin sya'as, dimanapun pintu surga berada yang dikaki, dia ingin masuk di pintu manapun silakan. Allah Subhanahu wa taala semuanya dilaksanakan yang tadi, insya Allah. Karena para wanita laksanakan yang tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa setiap sesuatu atau simbolnya ada benderanya, dan simbol tentang iman yang ada dari kita adalah yaitu salat. Likulli syai'in alamun, segala sesuatu ada benderanya, ada simbolnya. Wa alamul iman, dan simbol orang-orang beriman, simbol orang yang ada imannya, as-salah, yaitu salat. Sering melaksanakan salat, mengerjakan salat tepat waktu di awal waktu, dia sudah punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwa salatlah seperti aku salat. Jangan dilihat yang lain kecuali aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian semua seperti kalian melihat aku salat. Hari ini Rasulullah SAW tidak ada, tapi ada pelanjutnya, yaitu para ulama. Maka contohlah, lihatlah salat para ulama-ulama yang menjadi pewaris para nabi. Salatnya khusyuk, hikmah, tidak ada yang diingat kecuali pada salatnya, hanya diingat hanya dalam hatinya, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Gerakan-gerakan salatnya pasti kalbunya nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya membaca bacaan salat, anggota tubuhnya melaksanakan gerakan-gerakan salat, dan hatinya, kalbunya senantiasa terus nyambung sama Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa siapa saja yang meninggalkan salat dengan secara terang-terangan, tidak ada uzur, tidak ada halangan, tapi dikerjakan di penentang, maka dia digolongkan menjadi kufur yang terang. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata, siapa saja yang meninggalkan salat muta'ammidan, secara terang-terangan, disengaja, kita tinggalkan salat itu sengaja, faqad kafara jihad, maka sungguh dia telah masuk ke dalam kufur yang nyata, yang jelas, kata Rasulullah SAW. Maka jangan tinggalkan salat. Tetap salatlah awal waktu, jangan dinanti-nantikan salatnya. Karena salat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tadi, salatlah seperti aku salat. Salat Rasulullah SAW pasti di awal waktu. Tidak pernah salat Rasulullah ditunda-tunda.
salatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa jangan kalian pada saat sholat dijamak tanpa uzur, tanpa halangan. Karena itu, kalau itu dilakukan, sholatnya digabung-gabung, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, digabung-gabung tanpa uzur, maka dia akan membuka bab pintu-pintu dosa-dosa besar. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jama'a baina salataini, siapa saja yang menjamak dua salat min ghairi uzri, tanpa ada uzur, tanpa ada halangan, faqad atababan bin abwabil kabair, maka dia akan mendatangkan pintu-pintu dari pintu-pintu dosa-dosa besar. Maka janganlah kita menyatukan sholat antara zuhur dan asar, asar dan maghrib, maghrib dan isya tanpa uzur, sesuai dengan syariat agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis-hadis sudah dibacakan. Bab yang ke-14 ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini kita akan semakin yakin, semakin termotivasi, khususnya untuk melaksanakan sholat, mendirikan sholat di awal waktu, tidak lagi dinanti-nantikan sholat. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian yang soleh-soleh yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup kaji kita dengan membaca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wal amru minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah.